Pernah nggak sih ngerasa udah kerja banting tulang, tapi kok kayaknya tujuan finansial makin jauh aja ya? Nah, hari ini kita akan sama-sama membongkar sebuah gagasan besar, ilusi kerja keras, dan kenapa cara-cara lama untuk jadi kaya kayaknya udah nggak relevan lagi. Dengerin deh kutipan ini. Kerja keras 20 tahun tapi tetap susah, karena uang kita rusak. Ini bukan cuma omong kosong atau keluhan biasa loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dirasain banyak banget orang di seluruh dunia. Rasanya tuh kayak lari di tempat, capeknya dapet, tapi nggak maju-maju. Dan akarnya ada di sistem keuangan yang kita pakai setiap hari. Oke, jadi apa sih sebenarnya kebohongan ini? Ini adalah janji yang dari kecil mungkin udah kita dengar. Pokoknya kerja yang rajin, nabung yang banyak, nanti masa depan pasti aman. Tapi pertanyaannya, di zaman sekarang, apa benar masih sesederhana itu? Nah, ini dia inti masalahnya. Uang yang susah payah Anda kumpulin dan simpen di bank itu, nilainya diam-diam terus kegerus waktu. Makanya, rasanya kayak lari di atas treadmill. Anda udah keluarin banyak tenaga, tapi nggak pernah benar-benar sampai ke tujuan finansial Anda. Biar lebih paham, kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana konsep uang itu sendiri udah berubah total. Dan ini bukan soal pajak ya, ini soal sesuatu yang jauh lebih siluman. Jadi gini, hampir sepanjang sejarah manusia, uang itu selalu diikat sama sesuatu yang nyata dan langka. Misalnya, emas. Tapi semuanya berubah drastis di tahun 1971. Di tahun itu, Amerika Serikat secara resmi melepas dolar dari standar emas. Momen ini, tanpa kita sadari, mengubah aturan main ekonomi global untuk selamanya. Nah, sejak saat itulah lahir sistem yang kita kenal sekarang, mata uang fiat. Simpelnya, ini adalah uang yang nilainya nggak dijamin sama komoditas fisik apapun. Akibatnya, pemerintah bisa aja cetak uang baru sebanyak yang mereka mau, kapanpun mereka butuh. Nggak ada batasnya. Aktivitas cetak uang terus-menerus ini efeknya kayak pajak tak terlihat. Perlahan tapi pasti daya beli uang Anda terkikis. Anda mungkin nggak lihat ada saldo berkurang di rekening, tapi Anda pasti ngerasain waktu harga mie instan, ongkos transportasi, atau secangkir kopi tiba-tiba naik. Nah, yang jadi masalah, sistem ini dampaknya nggak sama buat semua orang. Justru sebaliknya, sistem ini menciptakan jurang yang sangat dalam antara dua kelompok masyarakat. Yuk kita lihat bedanya. Jadi, di satu sisi ada kita, para penabung dan pekerja yang gajinya segitu-gitu aja. Tapi nilai uangnya makin lama makin kecil. Nah, di sisi lain ada para pemilik aset, orang-orang yang punya properti, saham, atau bisnis. Mereka ini malah diuntungkan loh. Kenapa? Karena saat inflasi, nilai aset mereka justru ikut meroket. Jadi jelaskan, sistem ini secara desain lebih menguntungkan pemilik modal. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah di 1-2 negara. Ada lebih dari 180 mata uang fiat di seluruh dunia. Dan hampir semuanya memainkan permainan yang sama. Sebuah permainan di mana kalau Anda cuma fokus menabung dalam bentuk mata uang, Anda udah hampir pasti ada di pihak yang kalah. Dan ini nih konsekuensi nyatanya dalam kehidupan kita. Mimpi-mimpi besar seperti punya rumah sendiri, sekarang rasanya jadi hal yang mustahil buat banyak anak muda. Jangankan beli, lihat angkanya aja udah bikin minder duluan. Kondisi ini akhirnya memaksa orang cari jalan lain buat sekedar merasa berhasil. Coba deh pikirin, kalau jalan yang benar terasa buntu, orang-orang jadi lebih nekat. Makanya kita lihat sekarang makin banyak yang main spekulasi di pasar saham kayak lagi di kasino. Atau muncul fenomena hiperkonsumerisme. Pikirannya, nggak mungkin bisa beli rumah, ya udahlah foya-foya beli gadget terbaru aja. Ini semua akhirnya berujung pada tumpukan utang dan rasa frustrasi kolektif di masyarakat. Oke, cukup cerita suramnya. Kalau menabung di mata uang itu permainan yang merugikan, lalu apa dong solusinya? Jawabannya ada, tapi ini butuh kita untuk mengubah total cara kita memandang uang. Coba deh bayangin uang itu bukan sekedar kertas atau angka. Anggap aja uang adalah baterai yang menyimpan energi dari waktu dan kerja keras Anda. Nah, poin kuncinya di sini. Mata uang fiat adalah baterai yang bocor. Energinya terus berkurang. Jadi solusinya adalah cari baterai yang lebih bagus, yang nggak bocor. Jadi, strateginya sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kita kumpulkan energi lewat kerja keras kita. Kedua, jangan biarkan energi itu terlalu lama dalam bentuk baterai bocor. Segera ubah atau konversikan energi itu ke dalam bentuk lain yang nilainya lebih awet. Nah, baterai yang lebih bagus ini adalah apa yang kita sebut aset langka. Contohnya, properti, saham perusahaan bagus, emas, perak, atau bahkan beberapa jenis aset kripto. Kunci dari semua ini adalah kelangkaan. Jumlahnya terbatas dan nggak bisa dicetak seenaknya. Beda banget sama mata uang fiat.
Itulah yang bikin nilainya bertahan dalam jangka panjang. Kalau Anda pikir masalah uang yang rusak ini sudah cukup besar, tunggu dulu. Ada satu faktor raksasa lagi yang siap mempercepat semua ini, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Oke, jadi kita udah punya satu masalah besar. Sistem uang yang kita pakai nilainya terus-menerus turun. Sekarang, tambahkan satu variabel baru ke dalam persamaan. AI, sebuah teknologi super canggih yang berkembang pesat dan berpotensi mengambil alih banyak sekali pekerjaan manusia. Jadi, apa yang akan terjadi ketika dua kekuatan masif ini, uang yang nilainya terkikis, dan tenaga kerja manusia yang terancam, bertabrakan? Jawabannya adalah sebuah badai yang sempurna. Kita mungkin akan menghadapi sebuah masa depan di mana nilai kerja keras manusia makin menurun karena digantikan AI, dan pada saat yang bersamaan, nilai tabungan mereka juga hancur lebur karena inflasi. Ini bisa menciptakan sebuah kelompok masyarakat baru yang tak terlihat. Mereka yang ada secara fisik, bekerja keras, tapi seolah menjadi hantu dalam sistem perekonomian. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah kerja keras itu mutlak perlu. Anggap saja itu adalah mesin Anda. Tapi, di dunia yang baru ini, mesin sebagus apapun tidak akan bisa jalan jauh kalau bahan bakarnya salah. Pertanyaannya sekarang adalah, bahan bakar apa yang Anda pilih untuk mesin Anda? Apakah baterai bocor berupa mata uang fiat atau baterai awet berupa aset langka? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.